bersama. Tema renungan Mesbah Keluarga malam hari ini menjadi berkat bagi sesama, garam dan terang. Ya, saya akan baca di dalam yaitu Matius pasal 5, 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian pembacaan firman Tuhan pada yaitu malam hari ini. Bapak Ibu, kita berbicara tentang garam dan terang, ya. Kita hanya kupas yaitu garam dan terang supaya kita menjadi garam dan terang bagi sesama sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, kita lihat pendahuluan. Pendahuluan. Yesus mengajar para muridnya, Yesus mengajar para pengikutnya agar membantu orang lain. Sebagaimana garam membantu makanan menjadi lezat. Jadi kemudian kalau kita tahu garam itu tidak perlu mayoritas, artinya kita tidak perlu mayoritas untuk menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Jadi seperti garam, kalau kita tahu menggarami sayur, ya, tidak perlu garam 1 kilo untuk menggarami sayur 1 kuali, ya, cukup sedikit aja. Jadi tidak perlu mayoritas, ya. Jadi demikian juga kita sebagai orang percaya teristimewa di negara kita Indonesia, kita minoritas, tetapi walaupun kita minoritas, kita adalah garam, bisa menggarami semuanya, ya. Seperti contoh tadi bahwa garam itu tidak perlu 1 kilo untuk menggarami sayur yaitu 1 kuali. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat ayat 13, ya, ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang, ya. Jadi kita hanya berbicara tentang garam. Kita lihat, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, ya, di atas, ya, kita lihat, ya, kita hanya berbicara garam dan terang hari ini, ya. Fungsi garam, ya, apa sih gunanya garam ini, ya, ini perlu kita tahu supaya kita pun yang diminta Tuhan menjadi garam dunia ini kita tahu, yaitu fungsi kita. Ya, fungsi garam yang pertama itu mencegah pembusukan, ya. Jadi kalau dulu zaman kami anak-anak, ya, belum ada kulkas, ya, belum ada kulkas. Jadi kalau kita membeli ikan tawar atau ikan laut supaya tahan sampai sore, setelah dibersihkan dikasih garam dulu, ya, supaya jangan bau ikan itu, ya. Jadi garam itu mencegah pembusukan, ya. Kalau sekarang sih langsung bisa dimasukin di kulkas dan
tidak akan busuk, saudara-saudara. Jadi fungsi garam yang pertama mencegah pembusukan, jadi menahan, ya, jadi tahan lama, saudara-saudara, ya. Kemudian mengawetkan makanan, jadi makanan itu jadi awet, ya. Ini memang hampir bersamaan, mencegah pembusukan dan mengawetkan, ya. Tetapi ada perbedaannya, ya. Jadi garam itu mengawetkan makanan, ya. Kemudian memberi citra rasa pada makanan, ya. Kalau ibu-ibu memasak, ya, kalau tidak ada garam, ya, citra rasa makanan itu tidak ada, ya. Jadi dia memberi citra rasa makanan, ya, ya. Jadi memberi makanan itu jadi enak, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Itu fungsi garam yang ketiga. Yang berikutnya kita lihat merangsang orang cepat haus, ya. Kalau orang makan garam, ya bisa cepat haus. Jadi kita pun kalau kita garam dunia, memberitakan firman, ya, orang akan haus akan firman. Mereka akan mencari firman melalui kita yang menjadi garam dunia ini, Bapak Ibu kekasih, ya. Kemudian tidak kelihatan, garam itu tidak kelihatan tapi berdampak kalau sudah ada di dalam makanan kita, kalau sudah dimasak, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Demikian juga kehidupan kita, ya, sebagai orang percaya, bisa kita berdampak kepada orang lain tanpa yaitu kelihatan. Ya, kita bisa memberkati orang lain, menjadi berkat tanpa kita kelihatan, ya, tanpa nama kita diketahui orang. Jadi itulah garam, ya, itulah kehidupan kita orang percaya. Kita kadang-kadang harus menutup diri, menyembunyikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak perlu banyak orang mengetahui bahwa kita ini berdampak, ya. Jadi itulah garam. Kemudian, ya, garam itu menghancurkan dirinya untuk kebaikan orang lain, ya. Garam itu tak kalah dimasukkan di sayur, dia tidak kelihatan lagi, ya. Dia hancur, saudara-saudara, ya. Dia tidak ada lagi, tetapi menyatu dengan masakan itu, menyatu dengan sayur itu, ya. Jadi demikian juga kita menghancurkan diri kita seperti Yesus menghancurkan hidupnya, memberikan nyawanya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, Bapak Ibu, ya, dia diselamatkan. Jadi inilah fungsi garam, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, fungsi garam mencegah pembusukan, mengawetkan makanan, memberi cita rasa pada makanan, merangsang orang cepat haus, tidak kelihatan namun berdampak, menghancurkan dirinya untuk kebaikan orang lain. Inilah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Inilah yang diajarkan Tuhan kepada pengikut-pengikutnya, kepada rasul-rasulnya. Dia katakan, kamu adalah garam dunia. Jadi kita ini adalah garam dunia. Jadi inilah fungsi garam, Bapak Ibu. Nah, kita lihat ayat 14, ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang dunia, kita ini terang dunia, ya. Menerangi dunia ini. Dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini adalah dunia kegelapan, ya. Apalagi di era sekarang ini, waduh, luar biasa, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, ya. Jadi kita harus menjadi terang dunia. Fungsi terang itu, ya, kita lihat fungsi terang, ya, itu mengusir kegelapan, ya. Jadi kalau ada terang, ya, yang terjadi yaitu kegelapan hilang. Contohnya, saudara kekasih, kalau kita jam 5 pagi masih gelap, tetapi tak kalah surya terbit di ufuk timur, ya, maka gelap itu hilang menjadi terang. Jadi fungsi
Terang itu mengusir kegelapan. Jadi kita pun harus saudara-saudara menerangi dunia yang penuh gelap ini, ya, menjadikan semuanya nyata. Tak kala terang itu ada, saudara-saudara, maka kita kelihatan semuanya, ya. Tidak ada yang tersembunyi lagi, menjadi semua nyata. Tak kala terang muncul, semua menjadi nyata. Tidak ada yang tersembunyi lagi, transparan semuanya, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Itulah fungsi daripada terang. Jadi Tuhan meminta kepada pengikut-pengikutnya, Tuhan meminta kepada rasul-rasulnya untuk menjadi garam dan menjadi terang. Agar apa? Agar dunia yang penuh kegelapan ini, ya, menjadi nyata dan menjadi semuanya kelihatan baik. Nah, kita lihat saudara-saudara, bandingkan Mazmur 119 ayat 105, ya, dikatakan firman-Mu itu adalah pelita, ya. Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat 9, ya. Kita lihat dulu pertama Mazmur 119, ya. Saya akan baca untuk kita ayat 105, ya. Mazmur 119, ya. Ayat 105. Ini pasal yang terpanjang, saudara-saudara, ya. Ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, lihat Yohanes 8, ya, Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12, ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi menjadi teladan bagi kita adalah Yesus, dialah terang dunia. Kalau kita mengikut dia, maka kita pun menjadi terang. Dan dikatakan di sini, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pasal 9 ayat 5 dikatakan demikian. Kita lihat pasal 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi selagi kita masih hidup, kita seperti Tuhan kita menjadi terang dunia ini. Memberitakan kabar baik, kabar sukacita, dan juga berdampak bagi orang lain. Seperti tema kita hari ini. Jadi kita berdampak bagi sesama, menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Tetapi tak kala kita berdampak, ya, biarlah kita rendah hati, ya. Tidak perlu menonjol, tidak perlu diketahui orang dan sebagainya. Mari kita melakukan yang terbaik untuk sesama agar kita menjadi garam dan terang dunia ini. Bapak Ibu kekasih, kita lihat sebagai ayat kunci, ayat terakhir, kita baca di dalam Efesus 4 ayat 1 dan 2, ya. Kita baca sama-sama. Halo. Ya, ayat kunci Efesus 4 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, perhatikan, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi kita harus berpadanan dengan panggilan kita, yaitu
menjadi garam dan terang dunia. Ayat berikutnya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Artinya, saudara-saudara, kita berdampak bagi sesama, ya, saling membantu, ya, saling menolong, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling care satu dengan yang lain. Itulah tujuan Tuhan memanggil kita, dan kita menjadi garam dan terang dunia ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, renungan singkat ini mari kita renungkan, dan kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi berkat bagi gereja kita, kita menjadi berkat bagi kota kita, kita menjadi berkat bagi bangsa kita, kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Walaupun mungkin tidak kelihatan, tidak populer, tetapi kita akan menjadi berkat. Haleluya, kita mau menyanyi lagi, saudara kekasih. Kita berdoa dulu, nanti saya kembalikan kepada saudara kita Benyamin. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini firman-Mu, renungan singkat, di mana Tuhan berfirman pada saat ini agar kami menjadi garam dan terang dunia ini. Kami mau Tuhan, kami mau untuk menjadi garam dan terang dunia, berdampak bagi sesama, berdampak bagi gereja-Mu, berdampak bagi kota kami, berdampak bagi bangsa dan negara kami, bahkan berdampak bagi dunia ini. Inilah Tuhan kerinduan kami. Untuk itu, pakailah setiap kami, yaitu jemaat-Mu GPI Palembang, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Berkati setiap kami yang ikut ibadah Jom pada malam hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita menyembah Tuhan, saudara.